setiap pembelian mobil Mitsubishi barunya melalui Odis, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja, e-money, atau voucher nano coating tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang meliput info-info seputar otomotif. Di samping kanan kiri kita ada dua mobil Mitsubishi New Xpander ya, dimana ada tipe Exit yang di sebelah kanan yang warna hitam, dan ada tipe Ultimate yang di sebelah kiri yang warna putih ya. Di kedua mobil ini nanti kita akan bandingkan kira-kira apa saja perbedaannya dengan selisih harga sekitar 39 jutaan. Dan kira-kira dari 39 jutaan ini tentunya yang Exit lebih murah, apakah lebih worth it daripada Ultimate? Atau sesungguhnya malah lebih worth it yang Ultimate karena lebih lengkap. Nanti kita akan bongkar perbandingan semua spek dan fitur-fiturnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu info promo-promo dari Mitsubishi, kebetulan kita lagi ada di Mitsubishi Sun Motor Cibubur ya. Nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Odis dari dealer Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil baru Mitsubishi-nya, bisa hubungin Odis di nomor 0857 8105 4850. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke dealer Mitsubishi Sun Motor Cibubur yang beralamat di Jalan Transyogi kilometer 6 Nagrak, tepatnya ada di samping perumahan Legenda Wisata Cibubur. Selain melayani pembelian mobil Mitsubishi baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami atau hubungi Odis terlebih dahulu. Nanti Odis bisa bantu bookingkan servisnya, sehingga pada saat Bapak Ibu tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian Mitsubishi baru, tentunya Odis sudah siapkan banyak promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang rencana pembelian mobil Mitsubishi baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia. Tentunya masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping saya ada Xpander Cross, mulai DP dari 15 jutaan. Dan New Xpander DP mulai dari 10 jutaan, dan New Pajero Sport DP mulai dari 50 jutaan. Dan yang terakhir ada Mitsubishi X-Force, Bapak Ibu bisa bawa pulang tanpa DP atau DP 0%. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan aja, Bapak Ibu sudah bisa miliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo kredit bebas angsuran, di mana Bapak Ibu cukup bayarkan 50% di awal, lalu sisanya bisa dibayarkan di tahun depan, setelah Bapak Ibu pakai mobilnya selama setahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil barunya tanpa harus memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 dan 2 tahun. Dan ada bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 3 sampai dengan 8 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Mitsubishi terbaru, Bapak Ibu cukup hubungin Odis saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis, meliputi jasa oli spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Mitsubishi barunya, karena biaya servisnya sudah kami gratiskan.
Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Mitsubishi barunya melalui Odis, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja, e-money, atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, Bapak Ibu bisa langsung hubungin Odis. Odis bisa siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu jika tidak sempat datang ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan alamatnya. Nanti Odis bisa bawakan ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang cari mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungin Odis ya. Ingat Mitsubishi, ingat Odis. Nah, tadi kita sudah simak info promo-promo dari Mas Odi dari Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Jadi teman-teman yang ingin tahu seputar pembelian Mitsubishi bisa langsung hubungi Mas Odi. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi berikut dengan info-info harga lengkap juga di bawahnya. Jadi teman-teman yang cari mobil Mitsubishi nanti langsung hubungin Mas Odinya aja. Oke, kita langsung bongkar perbandingan antara Mitsubishi New Expander tipe Exit versus tipe Ultimate 2025. Kita lihat di sini dari tampilan wajah depannya, model desain gearnya sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi modelnya dynamic seal ya, ada ornamen warna chrome di bagian kanan kirinya membentuk kayak bumerang, lalu di bagian tengahnya dia ada garis-garis ornamen warna black glossy di bagian atas, dan di bawahnya di finishing warna black dove dengan motif honeycomb, tidak ada perbedaan dan dilengkapi dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome. Kemudian untuk perbandingan lampunya juga tidak ada perbedaan, dimana untuk lampu senjanya sudah pakai lampu LED di bagian atas ini ya. Kemudian untuk lampu sennya dia masih sama-sama halogen. Kemudian untuk lampu utamanya sama-sama LED juga ya, dengan aksen-aksen warna chrome juga di bagian kanan kirinya, di atas bawahnya gitu ya. Kemudian untuk lampu fog lampnya juga sama-sama masih halogen ya, kanan kiri. Jadi di bagian lampu pun tidak ada perbedaan. Jadi untuk bedanya antara Exit dan tipe Ultimate itu di kamera depannya ya. Untuk Exit tidak ada kamera depan, dan untuk tipe Ultimate dia sudah dilengkapi dengan kamera depan karena sudah ada kamera 360, dan sedikit beda lagi di underguard bumper bawahnya. Untuk yang tipe Exit di finishing warna black dove, sedangkan untuk yang tipe Ultimate dia di finishing warna dark silver dove gitu ya. Jadi kelihatan memang lebih elegan dibandingkan yang tipe Exitnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New Expander tipe Exit. Dan ini adalah wajah depan dari Mitsubishi New Expander Ultimate. Dan ini adalah perbandingan antara Mitsubishi Expander tipe Exit versus tipe Ultimate 2025. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin ini tidak ada perbedaan. Jadi baik tipe Exit, tipe Ultimate, bahkan tipe GLS itu dilengkapi dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi MyFact. Dimana dengan mesin ini untuk Expander baik tipe Exit ataupun tipe Ultimate ini memiliki tenaga yang sama juga, yaitu di 105 PS pada 6000 rpm, dan torsi yang sama juga yaitu di 141 Nm pada 4000 rpm. Dan ngomongin Expander tipe apapun ya, Exit ataupun Ultimate, ini sama-sama berpenggerak roda depan ya. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sama-sama dilengkapi dengan peredam. Jadi di bagian mesin tidak ada perbedaan. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini ada perbedaan di bagian velgnya ya. Untuk tipe Exit dia dilengkapi dengan velg R16 warnanya full hitam glossy dengan profil ban di 195/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist juga ya. Dan untuk yang tipe Ultimate dia velgnya lebih besar dan kelihatan lebih sporty juga ya, two tone polish dengan profil ban di 205/55 R17 untuk velgnya ya. Rem depannya juga sudah cakram yang sudah ada ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist juga. Lalu kita lihat di sini di bagian sampingnya untuk set skirt atau body kitnya ya. Untuk yang tipe Exit di finishing warna black dove, sedangkan untuk yang tipe Ultimate dia di finishing warna silver dove gitu ya. Jadi memang bedanya di situ seperti bumper depannya juga. Kemudian untuk spionnya, untuk yang tipe Exit dia untuk housing atau covernya di finishing warna body, dilengkapi juga dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect juga dengan remote-nya atau sudah auto folding. Dan untuk yang tipe Ultimate bedanya untuk housing atau covernya dia di finishing warna chrome ya. Jadi kelihatan lebih elegan atau lebih mewah, dan bedanya lagi dia sudah ada kamera di bawah spionnya karena sudah ada kamera 360
360, jadi spion kanan kirinya ada kamera tambahan. Kemudian kita lihat untuk di bagian bawah kacanya, kalau yang tipe Exit dia standar ya, ini ada karet warna hitamnya, dan untuk yang tipe Ultimate dia ada tambahan list garnish berwarna chrome sehingga menimbulkan kesan elegan juga dari samping. Dan untuk handle pintunya di sini juga sama-sama model tarik, dan untuk yang tipe Exit dia di finishing warna body dan belum smart entry ya, kuncinya belum keyless. Dan untuk yang tipe Ultimate selain sudah dilapis warna chrome, dia juga ada tombol smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless, jadi kelihatan lebih modern. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama kayak depannya ya, untuk yang tipe Exit R16 warna hitam dengan rem yang tromol, dan untuk yang tipe Ultimate dia warna two tone polish R17, dan untuk rem belakangnya juga yang Ultimate masih pakai rem yang tromol juga. Dan ini tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Expander tipe Exit 2025, dan ini adalah tampak samping dari Mitsubishi New Expander tipe Ultimate yang merupakan tipe terlengkap 2025. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas antenanya sama, model sirip hiu atau samping antena warna bodi tidak ada perbedaan. Lalu ada bodi yang agak menonjol juga ya di bagian atas ini sehingga tampak elegan, lengkap dengan high mount stop lamp, tidak ada perbedaan juga. Tapi untuk kacanya ini sangat beda karena untuk yang tipe Exit dia masih kaca standar, belum kaca antimbun atau belum defogger. Sedangkan untuk yang tipe Ultimate dia sudah pakai kaca yang antimbun, jadi ada garis-garis defoggernya gitu ya. Kemudian untuk detail lampunya tidak ada perbedaan. Untuk lampu malamnya LED bar ya, modelnya bumerang juga T-shape dengan lampu rem yang LED juga, lampu mundurnya juga sama-sama LED, dan untuk lampu sennya sama-sama halogen, tidak ada perbedaan juga. Sedikit beda di bagian tengah itu untuk yang tipe Exit tidak ada kamera belakang, sedangkan untuk yang tipe Ultimate dia ada kamera belakang ya, apalagi kameranya sudah kamera 360. Dan perbedaan lain mungkin di emblemnya ya, untuk yang Exit ada emblem Exit di bagian plat kanannya, dan untuk yang Ultimate ada emblem Ultimate di plat kanannya juga ya. Dan untuk di bumper bawahnya ini bedanya, untuk yang tipe Exit dia di finishing warna black dove ya untuk underguard tengah bawahnya ini, sedangkan untuk yang tipe Ultimate dia di finishing warna silver dove ya, jadi memang kelihatan lebih elegan. Dan sama-sama ada dua parking sensor juga di bumper bawahnya, dan ada dua lampu reflektor kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New Expander tipe Exit, dan ini adalah Mitsubishi New Expander tipe Ultimate. Dan ini adalah perbandingan antara tipe Exit versus tipe Ultimate 2025. Untuk kuncinya ini terlihat ada bedanya ya. Kalau untuk yang tipe Exit dia masih kunci colok atau kunci standar ya, lengkap dengan remote, ada tombol lock dan unlock. Dan untuk yang tipe Ultimate dia menariknya sudah kunci keyless, jadi modelnya kotak remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock di depan juga ya. Dan di belakangnya ini sama-sama ada emblem Mitsubishi juga ya, tidak ada perbedaan. Dan kalau kita kunci gitu ya, ini sama-sama terlipat otomatis. Untuk spionnya ya sudah auto folding, tidak ada perbedaan. Begitu pula saat kita unlock juga akan membuka secara otomatis dan nyala lampu sen. Tapi kalau teman-teman mau buka yang tipe Exit gitu ya, teman-teman harus selalu tekan tombol yang di remote ya. Contohnya kita tekan, nah ini terbuka lock dari pintu-pintunya. Jadi belum keyless untuk kunci yang tipe Exit. Sedangkan untuk yang tipe Ultimate karena sudah keyless, jadi teman-teman sebenarnya bisa kantongin aja gitu ya. Di sini sudah ada tombol, kalau kita tekan ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka, mau masuk ke dalam, ini kita tekan aja ya, sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya tanpa harus mengeluarkan kuncinya. Oke, kita bandingkan interior dalamnya. Untuk dari depan dari Mitsubishi New Expander Exit ini didominasi warna hitam dengan bahan full hard plastik ya, dari atas sampai bawah, termasuk armrestnya juga bahan plastik. Ada laci kecil di armrestnya ini, lalu ada tombol-tombol power window, auto di bagian driver aja, dan ada tombol central lock ya. Di bagian atasnya juga ada ornamen warna silver ya, dengan motif-motif karbon silver juga, dan header pintunya juga di finishing warna chrome, jadi menambah kesan elegan di bagian door trimnya ini. Di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada dua cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini memang beda dengan tipe Ultimate ya. Ini dia kelihatan memang lebih standar gitu ya. Finishing warna hitam secara dominan dan list-list warna silver. Menariknya di bagian pojokan kanan dan kirinya juga dia tetap ada Twitter juga gitu ya. Kemudian di kisi-kisi AC-nya ada list-list warna silver juga.
Di bawahnya lagi ada pengaturan untuk spionnya termasuk untuk melipat, dan ada tombol VSC atau traction control juga ya. Dan di bawahnya sini juga ada laci penyimpanan kecil, dan di paling bawah tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan rem ya, karena yang kita bongkar adalah yang matic atau CVT-nya. Dan untuk bahan joknya ini masih bahan fabric ya, sebenarnya sama juga dengan yang tipe Ultimate juga. Dia masih bahan fabric, ini di finishing warna hitam dengan motif-motif wajik-wajik di bagian tengahnya. Dan di sini dia juga ada pengaturan sandarannya, ini masih manual, termasuk yang Ultimate juga. Dan ada pengaturan ketinggian jok juga ya, jadi nggak ketinggalan dari Ultimate-nya, bisa diatur naik turun untuk joknya. Ini masih manual ya, model puter-puter. Dan di sini juga untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk yang tipe Ultimate, door trimnya ini ada perpaduan warna coklat ya, di bagian armrest dan atasnya ini sudah soft touch gini, jadi kelihatan lebih mewah dan tentunya lebih nyaman juga buat naruh sandaran tangan. Ada motif karbon juga di sini, lalu ada garis list warna silver yang lebih simple, dan di sini tombol-tombol power window-nya sama ya. Kemudian selebihnya dari atas sampai bawah ini tidak ada perbedaan. Oke, kita masuk langsung ke dalam. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini kelihatan lebih modern ya dibandingkan yang tipe Exit, dan kelihatan lebih kekinian juga ya. Dengan tweeter juga di bagian kanan, lalu ada lapisan soft touch warna coklat di sini ya, lengkap dengan list warna silver, jadi senada dengan door trimnya juga. Lalu di sini bedanya ada tombol untuk menghidupkan mesinnya sudah smart engine atau keyless ya, karena kuncinya sudah keyless. Dan untuk bahan joknya ini juga sama persis, masih bahan fabric warna hitam dengan motif-motif wajik. Bahkan untuk pengaturan sandarannya juga masih manual, pengaturan ketinggian jok juga sama manual, dan untuk maju mundurnya juga masih sama manual juga. Untuk setirnya modelnya 3 spoke, belum dilapis kulit, warna hitam secara dominan ya, dan kelihatan lebih standar memang dibandingkan yang Ultimate-nya. Ada aksen-aksen warna silver di kanan kirinya, di tengahnya dilengkapi dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome, dan sudah dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Dan di bagian kiri menariknya juga tetap ada pengaturan untuk kontrol audionya atau audio steering suite-nya juga. Jadi pengaturan head unit audio bisa dari sini, lengkap dengan voice command dan untuk mengangkat telepon juga. Dan untuk setirnya ini juga dia bisa diatur ya. Jadi sudah bisa naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga gitu ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik juga gitu ya untuk pengaturannya. Dan di bagian kanan belakang setir dia ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya juga, lengkap dengan saklar fog lamp ya, karena sudah ada fog lampnya juga. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk dengan wiper depan dan belakangnya, dan menariknya sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya, untuk yang Expander Exit ini memang dia masih pakai kunci standar ya, atau kunci colok seperti ini. Jadi kita colok lubangnya di bagian kanan. Oke, kalau matic sambil injak rem ya, kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan, tampilan dari speedometernya juga kelihatan memang lebih sederhana dibandingkan yang ada di tipe Ultimate-nya ya. Masih analog seperti ini, dengan nuansa warna putih dan merah-merah gitu ya. Kemudian untuk MID-nya juga standar, tapi tidak mengurangi dari fitur-fitur indikator-indikator yang di dalamnya, seperti ada untuk BBM, kilometer yang ditempuh, bahan bakar gitu ya, pemakaian seatbelt, pintu-pintu dan lain-lainnya juga tentunya sudah standar gitu ya, walaupun memang versinya masih kelihatan benar-benar standar banget gitu ya dibandingkan dari tipe Ultimate-nya. Untuk setirnya 3 spoke juga, tapi kelihatan lebih modern ya, apalagi dia mirip yang ada di Pajero Sport yang terbaru dengan motif bintik-bintik di kanan kirinya sudah dilapis kulit. Bahkan di bagian kanan juga dilengkapi dengan cruise control nih, ada tombol-tombolnya di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan jalanan kosong bisa diaktifkan, jadi teman-teman akan meringankan ya, karena tidak perlu injak gas lagi, nanti dia bisa melaju sesuai dengan kecepatan yang sudah kita reset ya, dan bahkan bisa di up dan down juga kecepatannya dari tombol atau saklar yang di kanan ini. Kemudian di tengahnya juga ada emblem Mitsubishi berwarna chrome, serta ada airbag juga, tidak ada perbedaan. Dan di kirinya juga ada audio steering suite lengkap dengan untuk mengangkat telepon dan voice command juga. Dan pengaturan untuk setirnya ini juga sama ya, bisa maju mundur dan naik turun juga, jadi sudah tilt dan teleskopik. Lalu pengaturan saklar-saklar di lampu-lampunya juga sama, begitu pula dengan pengaturan untuk wiper depan dan belakangnya juga sama. Dan untuk hidupkan mesinnya, kalau yang Exit tadi masih kunci colok, ini sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine yang di kanan tadi ya, kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan mesin, kita lihat ya tampilan dari MID-nya, di tengah ada animasi expander keluar gitu ya. Jadi sudah full TFT atau digital seperti ini ya untuk MID-nya. Jadi kelihatan lebih modern, bahkan untuk RPM dan kilometernya dia juga kelihatan lebih berkarakter gitu ya, lebih timbul. Jadi memang terlihat lebih modern dan kekinian juga. Lalu di tengah dilengkapi juga dengan audio touchscreen juga ya, cuman layarnya memang lebih kecil ya daripada yang tipe Ultimate. Ini 7 in sudah touchscreen.
tapi fitur-fiturnya juga masih standar ya, jadi beda sama yang di Ultimate gitu ya. Ada radio, Bluetooth, kemudian penyambungan ke ponsel juga ada USB, ada 2 koneksi ya di sini, dan ada untuk kamera belakang sebenarnya ya, ada menunya gitu ya, tapi memang belum dilengkapi dengan kamera belakang, itu salah satu kekurangannya juga. Tapi kalau ada menunya kayak gini teman-teman tinggal nambah aja gitu ya, jadi nggak terlalu mahal juga, nanti bisa ditambahkan untuk kamera belakang untuk keamanan saat mundur juga ya. Dan kemudian di bagian kirinya di sini juga dia ada airbag juga untuk penumpang depan ya, jadi sudah dilengkapi dengan dual airbag juga sama kayak yang di tipe Ultimate. Di pojokan juga ada tweeter juga di sebelah kiri, isi AC-nya juga ada aksara warna silver, ditambah di dashboard atas juga ada ornamen-ornamen karbon warna silver ya, lengkap dengan list warna silvernya juga. Lalu di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka juga di sini ya, yang cukup panjang dari tengah sampai ke kiri, dan di bawahnya ada laci lagi yang tertutup. Dan ini menariknya ada port USB juga gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk ngecas handphone mungkin, dan ini kayaknya terkoneksi dengan head unit juga nih, jadi bisa colok USB dari sini untuk head unit audionya juga. Dan di bagian tengahnya di sini ada kisi AC-nya juga ya, 2 blower dengan list warna silver, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya di tengah ini ya. Kemudian di bawahnya pengaturan kontrol AC-nya dia masih analog ya, jadi putar-putar semuanya seperti ini. Di kiri dia ada untuk pengaturan arah semburannya ya, jadi bisa ke badan, ke kaki walaupun masih manual. Dan di tengahnya ada untuk pengaturan kipas dan pengaturan untuk pendinginnya dia ada di sebelah kanannya. Dan di bawahnya juga ada tombol untuk rotasi udaranya, jadi bisa rotasi di dalam aja atau dari luar ke dalam untuk udaranya. Dan secara keseluruhan kita lihat di sini ya, desain dari dashboardnya memang terlihat lebih sederhana ya kalau dibandingkan dengan tipe Ultimate-nya, tapi tidak mengurangi konsep modern dan elegannya juga. Di bagian tengah untuk yang tipe Ultimate ini layar touchscreen-nya lebih besar ya, jadi sekitar 8 in, dan di sini juga fitur-fiturnya juga lebih lengkap seperti ada Apple CarPlay, Android Auto juga gitu ya, bisa ada MM-Link juga, bahkan dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya, jadi bisa melihat sekitar dari kendaraan ini ya kalau lagi mundur ataupun lagi di jalanan yang rusak. Kemudian di bagian bawah dan sekitarnya ini di finishing warna coklat ya, yang sudah soft touch dari tengah sampai ke kiri, lengkap dengan aksen ornamen warna silver juga untuk ornamennya ya, yang menyambung sampai sisi AC sebelah kiri. Jadi memang dashboardnya secara keseluruhan kelihatan lebih modern gitu ya. Lalu di bawah sini juga dia dilengkapi dengan satu power outlet ya untuk ngecas standar, ada laci kecil di sini dan ada laci lagi yang agak lebih besar ya, terbuka di bawah. Dan untuk transmisinya dia CVT ya, untuk matic dari expander ini termasuk yang exit ya, dia 4 percepatan dan dia juga bisa dirubah-rubah ya, dari P, mundur, netral, drive, dan ada gigi low-nya juga kalau misalkan teman-teman lewati tanjakan atau turunan. Dan di sekitarnya menariknya juga di finishing warna silver list-listnya ya, serta ada finishing warna black glossy secara dominan, jadi tampak mewah juga di center tengahnya ini. Untuk rem tangannya dia beda dengan Ultimate, masih model tarik ya. Modelnya juga cukup besar seperti ini ya. Dan di sini juga ada 2 cup holder dan tidak ada konsol box tertutup yang tinggi gitu ya. Jadi nggak ada armrestnya. Konsol boxnya di bawah kayak gini ya. Ini kalau dibuka tetap dia besar ya untuk penyimpanannya, bahkan cukup dalam. Kemudian untuk pengaturan AC-nya sama-sama sudah digital, dan di bawahnya dia juga ada colokan ya untuk power outlet, dan juga ada 2 port USB standar di sini. Bahkan dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charger nih, jadi colokannya banyak, ada wireless charger juga, tidak ada di tipe exitnya yang tadi. Untuk transmisinya dia seperti ini sama ya, 4 percepatan, sudah CVT juga, tapi untuk rem tangannya tentunya lebih modern karena sudah elektrik, bahkan dilengkapi dengan auto hold juga. Di sini juga ada 2 cup holder dan bedanya konsol boxnya lebih tinggi ya. Jadi untuk amperes juga lebih nyaman, bahkan sudah dilapis kulit atau soft touch gitu ya. Dan kalau dibuka, boxnya juga nggak kalah gede juga ya. Jadi sama juga, sama besarnya. Kemudian di plafon atas, di kiri ini juga ada sun visor. Menariknya dilengkapi dengan kaca tambahan juga gitu yang bisa dibuka tutup. Bahkan ada pegangan tangan juga untuk penumpang depannya yang sudah retract. Di tengahnya juga ada lampu cabinnya. Ini masih warna kuning satu ya di tengah ini. Spion dalamnya tentunya juga masih standar ya. Kemudian di bagian kanan dia ada sun visor juga untuk driver, tapi tidak ada kaca ataupun lampunya khusus di drivernya ini. Lalu di kanan kiri jok depannya tentunya juga dilengkapi dengan seat belt, sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protection dan force limiter juga untuk keamanannya. Dan di atas jok juga ada headrestnya yang sudah adjustable, masih bahan fabric ya, seperti bahan joknya juga masih fabric. Di bagian atas spion dalamnya sama ya, lampu cabinnya juga warna kuning. Kemudian untuk sun visornya kanan kiri ya,
tapi untuk kacanya hanya di kiri aja dan ada pegangan tangan yang sudah retract di penumpang depannya. Jadi tidak ada perbedaan di bagian atas. Di kanan kirinya seatbeltnya juga sama ya, 3 titik dengan protection dan force limiter. Begitu pula dengan headrestnya juga sudah adjustable kanan dan kiri dan belum dilapis kulit, menyesuaikan dengan joknya pun tidak dilapis kulit. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nah, door rim di baris keduanya sama kayak depannya ya, masih warna hitam dari atas sampai bawah dengan motif garis-garis ya. Lalu ada aksen-aksen warna silver juga dengan motif-motif karbon. Handle pintunya menariknya juga dilapis chrome kayak depannya. Di bagian armrestnya masih bahan plastik ya, tapi dilengkapi dengan laci kecil di atas dan ada tombol power window juga. Dan di bawah juga masih ada speaker lagi untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil juga. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi New Xpander Exit ya. Secara ruang cabin di sini tidak ada perbedaan dari Ultimate-nya juga ya. Jadi di bagian lutut jaraknya masih jauh juga, di kakinya juga cukup tinggi. Bahkan di bagian atas ini tinggi banget ya, dari tinggi saya 197 ini masih 10 jari gitu ya kalau saya ukur pakai jari. Di bagian kanan kirinya ada pegangan tangan yang retract, kemudian juga ada blower AC ya. Belakang ini double blowernya, ini ada 4 blower dengan pengaturannya di kanan. Dan di tengahnya juga dilengkapi dengan lampu cabin juga, sama dengan yang tipe Ultimate juga. Kemudian untuk seat belt belakangnya ini juga cukup menarik ya. Jadi di kanan kirinya juga sudah 3 titik penguncian. Bahkan kalau misalkan diisi 3 penumpang, tengahnya juga dapat seat belt yang sudah 3 titik juga. Jadi semuanya tetap aman ya. Di atas joknya juga dia mendapatkan headrest yang sudah adjustable. Cuman memang hanya ada 2 ya. Jadi kalau misalkan lagi bertiga, ini dia tengahnya nggak dapat headrest ya. Tapi kalau lagi berdua atau sendiri ini cukup nyaman, karena yang tipe Exit pun ini bisa diturunin nih, kayak yang tipe Ultimate juga. Jadi ada armrest di tengah ini lengkap dengan 2 cup holder di bagian tengahnya. Dan di bawah juga menariknya dilengkapi dengan Isofix juga, tidak ada perbedaan dari tipe Ultimate-nya. Di depan juga ada kantong-kantong di sini ya, di bawah kanan kiri, dan di kirinya di atasnya juga ada kantong-kantong kecil lagi gitu ya. Dan di tengahnya memang bedanya tidak ada colokan-colokan ya. Jadi kosong seperti ini. Sekarang kita bandingkan interior di baris keduanya ya. Untuk bukanya sama ya, dan bedanya di door trimnya ini ya ada lapisan soft touch ya warna coklat dari armrest ke atasnya ini, jadi kelihatan lebih mewah dan juga tentunya lebih nyaman ya kalau buat sandaran tangan. Ada aksen warna silver standar seperti ini, ada motif karbon lengkap dengan tombol power window dan ada laci kecil di atas ya. Dan selebihnya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi Xpander yang tipe Ultimate ya. Secara ruang cabin tidak ada perbedaan dari Exit ya, secara dimensinya. Bahkan fitur-fiturnya juga hampir sama, yaitu di bagian atas juga ada AC double blower, kemudian pegangan tangan, lampu cabinnya sama. Kemudian seatbeltnya 3 titik penguncian juga sama ya. Ada armrest juga sama juga di sini. Headrestnya juga ada 3 juga. Ada Isofix, di depan juga kantong-kantongnya sama. Bedanya itu hanya di colokannya ya. Untuk colokan di tipe Ultimate ada 2 ya, model Type-C dan model standar nih. Jadi lebih simple, teman-teman bisa ngecas secara simple di sini. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya juga sama dengan Ultimate. Sekali jebretan aja bisa langsung terlipat full kayak gini. Jadi aksesnya cukup luas. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini kondisi kalau kita duduk di belakang ya, dengan jok tengahnya sudah mundur full ya. Tapi ini kita coba untuk miringkan sandarannya dulu. Ini kemiringannya lumayan. Jadi cukup nyaman dan langsung ada jarak ya. Apalagi kalau teman-teman majuin sedikit karena di tengahnya masih jauh gitu ya jaraknya. Lalu menariknya juga di belakang ini tetap ada headrest 2 yang sudah adjustable juga ya. Jadi bisa diatur juga ketinggiannya. Bahkan dilengkapi juga dengan seat belt di sini ya. Ada 2 juga yang sudah 3 titik penguncian. Lalu di kanan kirinya juga ada tempat-tempat penyimpanan seperti cup holder dan laci tipis gitu ya.
Di atasnya dia juga ada tempat penyimpanan untuk handphone Penguin. Bahkan menariknya di baris ketiganya justru dia ada power outlet juga gitu ya, sama kayak yang Ultimate, walaupun tadi baris duanya nggak ada colokan gitu ya. Dan di atas juga ini menarik karena dia juga dilengkapi dengan pegangan tangan retract kanan kiri ya, yang mungkin di beberapa kompetitornya nggak ada gitu. Sekarang kita bandingkan untuk interior di baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya juga sama ya, sekali jebretan juga, langsung terlipat full kayak gini, aksesnya luasnya sama, dan kita masuk. Nah, di baris ketiganya kita lihat di sini karena sama-sama black interior, jadi tidak ada perbedaan ya, termasuk untuk ban joknya, headrestnya gitu ya, seat beltnya, laci-laci di kanan kiri, ada power outlet juga, ada pegangan tangan di atas juga. Jadi di baris ketiganya tidak ada perbedaan sama sekali. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya. Untuk membawa bagasi ini masih manual ya. Kita mulai dari yang exit dulu. Nah, bagasinya standar mobil 3 baris, nggak terlalu luas, tapi tetap lumayan. Bisa masuk untuk 2 koper cabin gitu ya. Dan ini bisa dilipat juga kalau misalkan dibutuhkan lagi. Bisa setengah kayak gini. Atau mungkin dua-duanya kalau kosong bisa dilipat juga seperti ini. Dan ini menariknya hampir rata dengan lantai gitu ya. Ada tempat penyimpanan juga di kanan kirinya. Bahkan kalau dibuka karpetnya juga ada storage lagi. Bisa untuk menaruh toolkit atau barang-barang kecil. Dan menariknya ada juga ada penyimpanan untuk toolkit standarnya juga nih. Untuk dongkrak dan toolkit lainnya bisa ditaruh di sini juga. Jadi cukup praktis. Oke, kita bandingkan untuk yang tipe Ultimate. Bukanya yang tipe Ultimate juga tetap manual ya, jadi sama, tidak ada perbedaan. Begitu pula dengan bagasinya, ukurannya juga sama. Pelipatan jok baris ketiganya juga sama ya, bisa setengah-setengah atau dua-duanya dan rata dengan lantai. Ada tempat penyimpanan kanan kiri, di bawah karpetnya juga ada tempat penyimpanan lagi, dan juga ada tempat penyimpanan toolkit di bagian kanan juga. Jadi untuk bagasi tidak ada perbedaan. Nah, itu tadi kita sudah membongkar perbandingan antara Mitsubishi New Expander tipe Exit versus tipe Ultimate 2025 ya. Jadi selisih harga sekali lagi 39 jutaan. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri apa saja bedanya, seperti apa perbandingan spek dan fitur-fiturnya. Nah, kalau teman-teman, menurut kita ya, kalau misalkan teman-teman pengen Mitsubishi Expander gitu ya dengan budget yang terbatas, yang Exit pun tidak ketinggalan gitu ya, karena secara fitur juga sudah lumayan lengkap gitu ya. Paling hanya tinggal tambah kamera belakang sudah cukup sebenarnya gitu ya. Tapi kalau pengen benar-benar lengkap, pengen lebih nyaman gitu ya, itu ya teman-teman bisa pilih yang tipe Ultimate. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi New Expander ini ataupun Mitsubishi tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin Mas Odi, nomornya ada di bawah ya, langsung di japri aja. Yang pengen tahu mungkin harga netnya berapa gitu ya, pengen langsung lihat unitnya atau bahkan janjian test drive, langsung di japri Mas Odi, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dibermaksudkan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.